Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Indah Rahma dengan NIM 20041124482 dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Saya dari kelompok 1, sesi 3, hari Kamis, dengan asisten lab Bang Reski Oktayama dan Kalis Batul Khairiyah. Saya akan menjelaskan dari modul pertama sampai dengan modul kelima tentang praktikum ekoper ini. Check it out. Kualitas air adalah suatu kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku nomor 115 tahun 2003. Pengujian terhadap kualitas air terdiri dari parameter fisika, kimia, dan biologi. Parameter fisika meliputi suhu, kecerahan, kekeruhan, kedalaman, serta kecepatan arus. Ini dia. Baiklah, pada langkah pertama untuk pengukuran suhu di air, yang pertama kita menggunakan termometer suhu untuk alat pengukurannya. Yang pertama, mencelupkan termometer suhu dengan memegang ujung termometer suhu yang sudah diikat dengan tali. Setelah ditunggu beberapa detik, mari kita tengok dan apakah sudah mencapai pada suhu konstan. Terima kasih. Yang kedua adalah untuk mengukur kecerahan. Kita menggunakan alat Cesidis. Yang pertama, masukkan alat Cesidis ke permukaan air, lalu celupkan piringan Cesidis ke dalam air sampai piring Cesidis tidak terlihat. Tandai itu dinamakan jarak hilang. Naikkan Cesidis perlahan-lahan sehingga piringan Cesidis terlihat, lalu ukur. Itu disebut dengan jarak tampak. Selanjutnya, setelah pengukuran kecerahan tampak dan hilang tadi, kita ukur jarak hilang dengan jarak tampak dengan menggunakan rumus jarak hilang ditambah jarak tampak dibagi dengan 2. Parameter kekeruhan, ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai dasar untuk mengukur keadaan air baku dengan skala NTU atau GTU ataupun FTU. Alat yang digunakan adalah turbidimeter dengan Hana Instruments dengan tipe HI 93703, ada tisu gulung dan air sampel. Sebelum digunakan turbidimeter, kita harus mengkalibrasikan terlebih dahulu. Lalu tekan tombol on pada turbidimeter, lalu masukkan air sampel ke dalam pavet, kemudian pavet akan ditutup dan dimasukkan ke dalam turbidimeter. Tekan tombol read dan muncul SIP dan tunggu 20 detik dan sampai muncul nilai kekeruhannya dengan satuan FT. Selanjutnya pada modul 1 ini kita akan mengukur kedalaman air. Alat yang kita gunakan adalah alat pemberat, yaitu langkah-langkahnya masukkan alat pemberat ke dalam perairan sampai ke dalam dasar perairan. Jika sudah dirasa sudah sampai di dasar, ukur dengan menggunakan tangan ataupun spidol. Lalu kita ukur dengan menggunakan meteran. Langkah selanjutnya adalah mengukur parameter kuat arus. Di sini kita menggunakan alat yaitu botol yang sudah diikatkan dengan tali. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan titik A yaitu saya, di mana botol akan dilepaskan, dan menentukan jarak di mana botol berhenti di dekat teman saya sejarak 2 meter. Kita akan melepaskan botolnya di badan permukaan air. Kita hitung dengan menggunakan stopwatch. Jika sudah sampai, hitung menggunakan rumus yaitu jarak tempuh per waktu detik dikali 1,25. Selanjutnya adalah mengukur pH derajat keasaman pada air. Langkah pertama, kita celupkan pH atau lakmus ke dalam air. Setelah itu, tunggu berubah dan
Cocokkan ke dalam kotak lakmus yang sudah ditetapkan. Akhir dari modul 1 ini adalah oksigen terlarut, dengan alat yang digunakan adalah botol Wecker dan Erlenmeyer. Oksigen terlarut adalah jumlah gas oksigen yang terlarut di dalam air. Dengan rumus oksigen terlarut sama dengan DO, A dikali N dikali 8 dikali 1000 per V dikurang 4. Sedangkan untuk karbon dioksida bebas di dalam air dengan menggunakan rumus CO2 sama dengan A dikali N dikali 22 dikali 1000 per Y. Dengan berakhirnya materi ini, kita akan next ke modul kedua. Plankton adalah organisme renik yang mengapung atau melayang di dalam air dan pergerakannya dipengaruhi oleh arus air. Terdiri dari 2 jenis, yaitu zooplankton dan fitoplankton. Adapun langkah-langkah dalam mengambil sampel plankton sebagai berikut. Selanjutnya, kita mengambil sampel plankton. Langkah pertama, kita kalibrasi planktonet menggunakan Aquades. Selanjutnya, ambil sampel air sebanyak 25 liter setara dengan 5 kali ember ke planktonet tersebut. Setelah itu, masukkan sampel tadi ke dalam botol sampel. Setelah itu, masukkan cairan Lugol sebanyak 3-4 tetes. Setelah itu, homogenkan. Sampel siap diuji di dalam laboratorium. Selanjutnya adalah pengambilan sampel periviton. Periviton biasanya ditemui di tepian sungai, berbentuk substrat yang berjenis batu. Ini contohnya. Langkah pertama untuk sampel pengambilan periviton yaitu kita ukur dulu diameter pada substrat atau batu. Setelah itu, kita kerik substrat dengan menggunakan Aquades yang disemprot ke substrat, lalu masuk ke botol sampel. Setelah itu, sampel yang sudah botol sampel yang sudah berisi kerikan substrat tadi, kita masukkan cairan Lugol sebanyak 3-4 tetes. Kita homogenkan. Sampel siap dianalisis di laboratorium dengan menggunakan mikroskop binokuler. Bentos adalah organisme dasar perairan baik berupa hewan maupun tumbuhan yang hidup di permukaan dasar atau di dalam dasar perairan. Dari kehidupannya, bentos dibagi menjadi 2, yaitu infauna dan epifauna. Pengambilan sampel bentos. Pada langkah-langkah saat ini, kita menggunakan alat paralon dan sampel plastik. Karena kita meneliti untuk sampel bentos ini di perairan yang dangkal, kita kali ini menggunakan alat paralon. Langkah pertama, kita tutup dulu bagian atas paralon dengan menggunakan tangan supaya tidak ada udara. Lalu kita angkat dengan perlahan-lahan sampel bentos, masukkan ke dalam botol sampel. Bentos yang sudah diambil di lapangan tadi, kita saring dengan menggunakan saringan nomor 30. Kalau aku mau harus beli pun nggak mau lagi. Langsung beli loh, bilang. Nanti ada dia punya keluarga. Jika sudah tersaring, bentos tadi kita taruh ke dalam cawan petri
dan kita identifikasi di laboratorium dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya pengambilan sampel untuk nekton menggunakan alat, tangguh, dan plastik sampel. Kita akan mencari nektonnya. Nekton adalah kelompok hewan air yang termasuk ke dalam kelas Pisces, dikenal sebagai finfish, bertulang punggung, bergerak dengan sirip, bernafas dengan insang, dan mempunyai suhu tubuh relatif sama dengan suhu habitatnya. Sudah dapat. Selanjutnya kita masukkan sampel nekton tadi ke dalam plastik sampel. Struktur komunitas adalah konsep yang mempelajari susunan atau komposisi spesies dan kelimpahannya dalam suatu komunitas. Sedangkan riparian adalah tumbuhan berupa pepohonan, rumputan, dan semak-semak atau campuran berbagai bentuk dan jenis vegetasi yang ditanam sepanjang tepi kiri dan kanan. Pada modul struktur komunitas riparian, kita menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode kuadran dan yang kedua kita menggunakan metode transek. Pada metode kuadran ini, kita menggunakan yaitu petak kuadran dengan ukuran 1 kali 1 meter. Kenapa harus 1 kali 1 meter? Karena sampling yang kita gunakan itu didominasi dengan vegetasi rumputan. Kita lihat dan kita amati seperti apa petak kuadran tersebut. Setelah mengamati peta kuadran, terdapat 3 vegetasi yang kita temukan. Ini dia contohnya. Selanjutnya menggunakan metode transek dengan alat meteran, gunting, dan tali rafia atau metode jalur. Selanjutnya kita akan mengukur diameter pada pohon ini. Istilah mangrove merupakan perpaduan antara mangrove yang berasal dari bahasa Portugis dan kata grove berasal dari bahasa Inggris. Hutan mangrove disebut juga hutan payau atau populer dengan nama hutan bakau. Disebut hutan payau karena hutan ini tumbuh pada sekitaran substrat yang digenangi oleh campuran air laut dan air tawar. Perpaduan keduanya menjadikan air di daerah tersebut menjadi payau. Sedangkan disebut hutan mangrove atau hutan bakau karena orang sering mengenali dengan keberadaan spesies bakau yang didominasi di daerah tersebut. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang memiliki beragam fungsi baik ekologi, fisik, ekonomi. Sebagai ekosistem produktif di pesisir, mangrove menghasilkan serasah yang cukup tinggi sebagai haran. Pada modul terakhir ini, dengan judul Biomasa Hutan Mangrove, kita menggunakan alat adalah kotak. Fungsinya untuk menampung seresahan daun yang sudah ditunggu selama 14 hari. Setelah 14 hari, maka kita sudah bisa lihat di dalam kotak terdapat serasah yang sudah berkumpul di dalamnya. Selanjutnya, setelah dedaunan tadi, serasah tadi terkumpul di dalam kotak, kita sortir dengan mengumpulkan bunga dengan bunga, daun kering dengan daun kering, daun hijau dengan daun hijau, dan ranting dengan ranting. Selanjutnya, sesudah kita sortir, kita akan mengovenkan serasah tadi dengan menggunakan oven serta menggunakan sarung tangan untuk sebagai pelindung. Kita atur suhu 80 derajat Celcius dengan waktu 24 jam. Kita tunggu sampai 24 jam dan kita akan kembali lagi. Setelah serasah dikeringkan di oven, maka kita keluarkan, lalu kita timbang menggunakan timbangan Sartorius. Ini dia contohnya. Berakhirlah tugas video praktikum ini. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesalahan hanya milik saya dan kebenaran hanya milik Allah.